Ingat nggak di video sebelumnya, si Glowing itu punya budget berapa? Rp525.000 per bulan. Ikutin omongan orang itu emang nggak ada habisnya, tapi pembandingan diri juga sebenarnya nggak pantas dilakukan. Karena setiap perempuan itu diciptakan unik dan berharga di matanya Tuhan. Yang ada, kalau kamu ngelakuin itu terus-menerus, kamu akan terus ngerasa kurang, kamu nggak akan pernah merasa puas, dan kamu nggak akan pernah ngerasa bahagia. Jadilah seorang bendahara yang bisa dipercaya, dan setialah sama angka-angka yang kecil atau jumlah yang kecil, karena mungkin ini momen persiapan dari Tuhan untuk mempercayakan kepada kamu income yang lebih besar. Nah, hal yang kedua, di video sebelumnya, kamu udah tahu rahasia bikin budget tahunan untuk tipe perempuan yang suka spending kayak si Glowing, Skincare, body care, hilangin kerutan, biar glowing terus. si Wangi, Wangi, minimal 10 parfum. Gak apa-apa uang habis. atau si Magic. Tiap 3 kali sebulan beli lipstick Sephora, Dior, Bobbi Brown, terus kutek, makeup. Buat matchingin warna, harus banget kan? Kamu juga udah tahu kalau bikin budget tahunan itu gimana sih caranya, dan berapa limit bulanan kamu untuk belanja produk skincare, body care, treatment, kosmetik, dan yang lain-lain. Nah, dengan gitu, kamu nggak akan lagi tuh ngerasa, kok uang gue udah habis ya? Atau kamu sering gitu ya ngerasa gonta-ganti skincare. Artinya kamu udah selangkah lebih maju dalam mengelola uang yang kamu punya, dan kamu ternyata serius banget pengen jadi bendahara Tuhan yang baik. Congrats ya. Nah, sekarang saya mau ajak kamu untuk naik ke level berikutnya. Ada do and don'ts yang perlu kamu ingat supaya kamu bisa tetap on track sama project kamu ini. Do yang pertama namanya eksekusi. Nah, setelah kamu dapat angka budget tahunan dan bulanan kamu, pilih kamu mau eksekusi secara tahunan atau bulanan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau kamu pilih budget tahunan, artinya kamu akan belanja sekaligus produk kecantikan kamu secara setahun. Jadi kebutuhan 1 tahun kamu beli sekaligus. Pastinya mengacu kepada budget tahunan ya. Oke, nah kenapa? Ini tuh nolongin kamu untuk bisa lebih menahan diri. Mungkin kamu bertanya, hah banyak banget, nggak boros mbak? Nah justru kalau buat saya ini melatih diri kita untuk bisa lebih menahan diri. Kenapa? Karena kamu belanjanya tuh setahun. Langsung kamu nggak bolak-balik ke mall atau nggak bolak-balik belanja produk skincare gitu ya. Artinya kamu juga jadi lebih menghemat ongkir, menghemat biaya bensin, transportasi, dan biaya lainnya yang mengikuti yang mungkin selama ini kamu nggak sadari. Dan bentar lagi kan mau THR nih, kamu pasti tahu dong THR kamu itu jumlahnya berapa. Mumpung mau dapat THR, bisa banget THR ini kamu alokasikan untuk beli produk kecantikan kamu ini sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya kamu pastinya. Tapi jangan lupa 20%-nya ditabung dulu. Kalau saya sih pilihnya belanja tahunan. Kenapa? Karena itu bisa melatih saya untuk menahan diri, nggak beli setiap kali saya lihat produk skincare yang even saya butuhkan. Misalnya nih ya, saya tuh kan udah hitung, saya tuh setahun butuh 2 perfume, terus ada 6 cleanser, 4 body butter, 5 moisturizer. Terus saya butuh 1 compact powder, saya butuh 1 set blush on dan eyeshadow, dan 2 jenis warna lipstick udah cukup banget buat saya. Nah, kalau saya beli sekaligus, mau nggak mau kan saya akan pakai itu secara konsisten gitu ya. Dan setiap kali event datang ke mall, lagi sale atau lagi promo dan lain sebagainya gitu ya, saya nggak akan tertarik untuk masuk ke toko itu, juga nggak pengen gitu. Kenapa? Karena semua yang saya butuhkan udah ada di rumah. Itulah keuntungannya kalau kita beli atau pakai budget tahunan, jadi belanjanya sekaligus. Oke, sekarang kita bahas budget bulanan. Nah, kalau kamu pilih budget bulanan, artinya kamu akan belanja setiap bulan sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya kamu. Ingat nggak, di video sebelumnya, si Glowing itu punya budget berapa?
Rp525.000 per kita udah hitung sama-sama, si glowing butuh Rp525.000 per bulan, ya kan? Ya udah, berarti waktu kamu butuh beli produk kecantikan kamu yang udah habis, kamu harus mengacu kepada budget bulanan which is Rp525.000 per bulan itu. Ingat ya, nggak boleh lebih dari itu. Artinya kalau memang harus beli 2 produk itu over budget, ya berarti kamu harus tunggu dulu sampai bulan depan ada lagi budgetnya gitu. Kenapa sih hal ini penting? Ya karena kamu lagi melatih diri kamu untuk bisa lebih konsisten, untuk bisa ngatur uangnya lebih baik gitu ya. Dan ingat, kita ini mau membangun sebuah sistem dan habit yang baik sehingga nanti kamu sendiri yang akan menikmatinya. Sekarang kita masuk do yang kedua. Catat pemakaian kamu secara konsisten selama setahun. Nah, buat kamu yang lupa dan mau review, tonton video aku sebelumnya supaya kamu tetap bisa on track sama project ini. Buat kamu yang udah nonton video ini dan suka sama videonya tapi belum subscribe, yuk boleh subscribe and likes di YouTube channel ini, Kamu dan Uang, supaya kedepannya saya bisa kasih hitungan dan value yang benar dalam hal mengelola uang. Nah, yang terakhir, ini yang penting. Setelah kamu eksekusi dan catat secara konsisten pemakaian kamu selama 1 tahun, kamu harus ingat satu hal ini. Stop bandingin diri kamu atau produk yang kamu beli sama yang lain. Nggak ada yang salah sama diri kamu, sekalipun mungkin orang lain bilang produk sebelah lebih bagus gitu ya, atau mungkin kamu lihat hasil dari produk kecantikan itu mukanya teman kamu lebih mulus. Ini bukan tentang kamu punya uangnya atau enggak, tapi gimana kamu bisa melatih diri kamu belajar merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Ngikutin omongan orang itu emang nggak ada habisnya, tapi pembandingan diri juga sebenarnya nggak pantas dilakukan, karena setiap perempuan itu diciptakan unik dan berharga di matanya Tuhan. Apalagi kalau kamu mengukur atau menilai harga diri kamu dari penampilan luar aja atau dari saldo yang kamu punya. Yang ada, kalau kamu ngelakuin itu terus-menerus, kamu akan terus ngerasa kurang, kamu nggak akan pernah merasa puas, dan kamu nggak akan pernah ngerasa bahagia. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Pesan buat teman-teman perempuanku semua, sebagai bendaharanya Tuhan, kita harus punya self-disiplin dan pengendalian diri yang baik. Jadilah seorang bendahara yang bisa dipercaya, dan setialah sama angka-angka yang kecil atau jumlah yang kecil, karena mungkin ini momen persiapan atau latihan untuk mempercayakan kepada kamu income yang lebih besar. Hal yang kedua, percayalah setiap perempuan itu punya anugerahnya masing-masing yang Tuhan kasih, sesuai dengan kapasitas yang dia punya saat ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menolong kamu mengenal diri lebih baik dan lebih pintar dalam mengelola uang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Wulan Sihan, CFP, Certified Financial Planner, yang pengen banget nolongin kamu untuk tidak khawatir sama uang.